Tendang Bayern, PSG kunci tiket final Liga Champions Eropa. Kontroversi handball Joe Neves. Kemarahan fans Bayern terhadap wasit. Ada kekacauan apa sih di Real Madrid? Arsenal kunci Arteta di Emirates. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Ada kekacauan apa sih di Real Madrid? Suasana di tempat latihan Real Madrid dilaporkan memanas. Menurut Marca, Tchouaméni dan Valverde terlibat perselisihan sengit yang hampir berujung pada kontak fisik. Ketegangan disebut berlanjut hingga ke ruang ganti, menambah sorotan terhadap kondisi internal tim dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya insiden serupa juga dikabarkan terjadi antara Carreras dan Antonio Rudiger. Syarat Mourinho untuk tangan di Madrid. Jose Mourinho dikabarkan siap kembali ke Real Madrid namun dengan sejumlah syarat tegas. Ia menginginkan kontrak 2 tahun, staf sendiri, serta kendali penuh atas keputusan tim tanpa campur tangan manajemen. Mourinho juga menilai Madrid butuh perubahan besar terutama terkait kondisi fisik dan masalah cedera dalam beberapa musim terakhir. Bayern versus PSG imbang 1-1, Les Parisiens melaju ke final. Bayern versus PSG pada leg kedua semifinal Liga Champions berlangsung di Allianz Arena. Tim tamu unggul cepat di menit ketiga lewat aksi Dembele. Bayern berusaha mencari gol penyeimbang, namun gol yang ditunggu-tunggu baru datang di menit ke-90 plus 4 lewat aksi Kane. Skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. PSG pun melaju ke final dan menantang Arsenal setelah menang agregat 5-6. Final Liga Champions PSG versus Arsenal. Final Liga Champions antara PSG versus Arsenal akan dilangsungkan di Puskás Arena Budapest pada 30 Mei mendatang. Ini akan menandai pertemuan keempat kedua tim berturut-turut sejak fase grup musim lalu. PSG mengincar gelar juara kedua beruntun. Sementara itu Arsenal membidik titel Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Kenapa wasit tidak memberikan penalti untuk handball Joe Neves? Dalam tayangan ulang terlihat jelas bahwa bola mengenai tangan Neves dan terlihat dengan jelas arah bola berubah seusai terkena tangan Neves. Lantas, mengapa kejadian itu tidak mendapatkan penalti? Menurut penjelasan BBC Sport, Law of the Game (IFAB) mengatur bahwa situasi tersebut tidak handball ketika bola yang mengenai tangan seorang pemain berasal dari rekan setimnya sendiri. Kemarahan fans Bayern terhadap wasit. Kekecewaan pendukung Bayern Munich memuncak terhadap kepemimpinan wasit dalam laga menghadapi Paris Saint-Germain. Sejumlah keputusan kontroversial sepanjang pertandingan memicu reaksi emosional dari tribun, hingga beberapa supporter terlihat melemparkan gelas bir dan benda lainnya ke arah lapangan. Situasi tersebut menjadi gambaran panasnya tensi pertandingan di malam penuh drama itu. Kutukan Bayern di semifinal. Kutukan semifinal tampaknya masih menghantui Bayern Munich di Liga Champions. Hingga saat ini Bayern belum pernah berhasil membalikan keadaan setelah tertinggal pada leg pertama semifinal kompetisi tersebut. Sebuah catatan yang kembali menjadi sorotan setelah kegagalan mereka menjaga asa menuju final Eropa. Nama PSG makin harum di kancah Eropa.
Paris Saint-Germain mencatat pencapaian bersejarah dengan menjadi juara bertahan pertama yang kembali mencapai final Liga Champions sejak Real Madrid pada tahun 2018. Prestasi ini semakin menegaskan konsistensi PSG di level tertinggi sepak bola Eropa, sekaligus menempatkan mereka di jalur yang pernah dilalui tim-tim paling ikonik dalam sejarah kompetisi. Misi PSG pertahankan gelar UCL. Paris Saint-Germain kembali melaju ke final UEFA Champions League untuk 2 musim beruntun setelah menyingkirkan Munchen dengan agregat 5-6. Musim lalu PSG tampil dominan dengan kemenangan telak 5-0 di partai final. Les Parisiens kini kembali dengan kepercayaan diri tinggi dan ambisi besar untuk mempertahankan gelar. Mereka hanya tinggal selangkah lagi dari sejarah. Akankah PSG kembali mengangkat trofi dan menegaskan dominasi mereka di Eropa? Magic Kvaratskhelia. Visa Kvaratskhelia terus menunjukkan dominasinya di Liga Champions musim ini. Winger asal Georgia tersebut mencetak sejarah dengan menjadi pemain pertama yang selalu terlibat dalam gol, baik mencetak gol maupun memberikan assist dalam 7 pertandingan beruntun di kompetisi ini. Dengan torehan 10 gol dan 6 assist, kontribusi Kvaratskhelia bahkan melampaui jumlah pertandingan yang telah ia jalani. Statistik luar biasa tersebut menegaskan betapa berbahaya dan konsisten dirinya di panggung tertinggi sepak bola Eropa musim ini. Arsenal kunci Arteta di Emirates. Arsenal berencana melanjutkan pembicaraan kontrak baru dengan Mikel Arteta pada musim panas ini. Pendekatan awal sebenarnya sudah dilakukan sejak Maret, namun sempat ditunda karena fokus tim sepenuhnya tertuju pada perburuan gelar Premier League dan UEFA Champions League. Kini manajemen Arsenal ingin memastikan Arteta tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang mereka, dengan pembicaraan lanjutan yang siap digelar setelah musim berakhir. Raya sapu bersih Golden Glove. David Raya tampil luar biasa bersama Arsenal musim ini. Ia sukses mengamankan Golden Glove di Premier League untuk ketiga kalinya secara beruntun, sekaligus meraih Golden Glove UEFA Champions League berkat performa konsistennya. Dengan catatan 17 clean sheet di Liga dan 9 di Eropa, Raya menjadi salah satu kunci solidnya pertahanan Arsenal musim ini. Performa impresif ini membuatnya layak disebut sebagai salah satu kiper terbaik dunia saat ini. Akhir perjalanan, Casemiro tinggalkan Old Trafford. Casemiro mengkonfirmasi bahwa hampir tidak ada peluang untuk bertahan di Manchester United. Ia menyebut 4 tahun bersama klub sebagai perjalanan yang luar biasa, penuh rasa syukur dan ingin meninggalkan klub dengan cara terbaik, serta tetap menjadi penggemar setia. Di sisi lain, Inter Miami dikabarkan tertarik memboyongnya, membuka kemungkinan babak baru dalam karir sang gelandang. Monaco siap aktifkan klausul untuk Ansu Fati. AS Monaco dikabarkan siap mengaktifkan klausul 11 juta euro untuk merekrut Ansu Fati secara permanen dari Barcelona. Barcelona disebut sudah mengetahui rencana tersebut dan proses transfer kini semakin dekat menuju kesepakatan akhir. Jika terrealisasi, ini bisa menjadi akhir perjalanan Ansu Fati bersama Barca dan awal babak baru di Monaco. Waktunya Arsenal pecah telur di Liga Champions. Langkah Arsenal menuju final Liga Champions 2025-2026 bukan sekedar pencapaian biasa.
Ini adalah momentum yang membuka kembali lembaran lama, sekaligus memberi harapan baru bagi klub yang selama ini dikenal sebagai raksasa domestik, namun belum pernah mencicipi gelar tertinggi di Eropa. Bagi Arsenal, musim ini bisa menjadi salah satu yang paling bersejarah. Selain berpeluang meraih trofi Liga Champions pertama, mereka juga berada di jalur kuat untuk menjuarai Liga Inggris. Matheus Cunha akan diparkir demi Piala Dunia 2026. Manchester United dan Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF mencapai kata sepakat untuk memarkir Matheus Cunha hingga akhir musim 2025-2026. Kesepakatan ini dicapai kedua pihak agar Matheus Cunha tak mendapat cedera jelang bertarung di Piala Dunia 2026. Kesepakatan ini dicapai karena klub yang bermarkas di Old Trafford itu sudah mencapai tujuannya, yakni lolos ke Liga Champions. Kondisi ini membuat tim besutan Michael Carrick itu tak perlu menurunkan para pemain utamanya. MU berpeluang besar angkut pemain West Ham ini. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Matheus Fernandes di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Ini disebabkan Hammers saat ini berada dalam situasi yang sulit. Mereka kini menempati peringkat ke-18 hingga pekan ke-35 Premier League kemarin. Jika situasi ini berlanjut, West Ham akan terdegradasi ke Championship. Alhasil, mereka perlu menjual sejumlah pemain mereka dan Fernandes kabarnya akan masuk dalam daftar jual mereka. Manchester City, tim terbaik Premier League. David Moyes memberikan pujian besar kepada Manchester City setelah laga dramatis melawan Everton berakhir imbang 3-3. Menurutnya, City masih menjadi tim dengan permainan terbaik di Premier League saat ini. Ia juga menambahkan bahwa kualitas permainan City masih berada di level tertinggi dibanding tim lain. Saya kecewa karena kami hampir mendapatkan 3 poin melawan tim terbaik Premier League saat ini, ujar Moyes. Tanpa standar tinggi, Liverpool bisa terpuruk. Kepergian Mohamed Salah dari Liverpool bukan sekedar kehilangan sosok bintang di lapangan. Lebih dari itu, ada kekhawatiran yang mulai mengemuka soal arah dan identitas tim setelah era sang penyerang berakhir. Salah secara terbuka menyinggung satu hal krusial, yaitu soal siapa yang akan menjaga standar tinggi di ruang ganti Liverpool. Sepanjang musim, masalah serupa terus berulang. Liverpool kerap kehilangan arah saat berada di bawah tekanan. Inter manfaatkan Cifu untuk pulangkan Giovanni Leoni. Inter Milan kembali bidik Giovanni Leoni dari Liverpool. Koneksi dengan pelatih Christian Cifu jadi keunggulan Nerazzurri untuk membawa pulang sang pemain. Sang pelatih kepala Inter pernah menangani Leoni saat keduanya bersama di Parma, membangun ikatan kepercayaan yang kuat antara keduanya. Jika Liverpool memutuskan untuk melepasnya, Inter diprediksi akan jadi kandidat utama tujuannya, dengan kembali ke Serie A dinilai sebagai langkah tepat bagi karir sang pemain. Jose Bordalas buka peluang ke Premier League. Keputusan Jose Bordalas untuk meninggalkan Getafe pada akhir musim membuka peluang baru di bursa pelatih musim panas. Ia disebut ingin mencari tantangan di luar Spanyol setelah merasa kondisi di klub saat ini tidak lagi mendukung kelangsungan proyeknya. Kondisi ini menarik perhatian Crystal Palace yang masih mencari kepastian terkait posisi pelatih untuk musim depan. Nama Jose Bordalas sebelumnya sudah dikaitkan dengan klub London tersebut sebagai kandidat potensial. Musim terburuk AC Milan dalam 10 tahun terakhir.
Krisis gol AC Milan semakin parah di musim ini. Anak asuh Max Allegri tersebut baru mencatat 48 gol dalam 35 laga, musim terburuk dalam 10 tahun terakhir. Krisis ini terjadi bersamaan dengan hasil yang buruk di lapangan. Milan hanya meraih 1 kemenangan dari 5 laga Serie A terakhir, dan kini terancam kehilangan tempat di Liga Champions musim depan. Performa gol yang merosot tajam jadi ancaman nyata bagi ambisi mereka untuk mengamankan 1 tiket Liga Champions. Kylian Mbappe biang kerok kegagalan Real Madrid. Kylian Mbappe mengawali musim dengan spektakuler, tetapi dalam beberapa bulan terakhir performanya menurun drastis bagi pencetak gol terbanyak Real Madrid dalam 2 musim terakhir. Data menunjukkan bahwa bukan absennya Kylian Mbappe, melainkan kehadirannya di lapangan yang bertepatan dengan hasil terburuk Madrid dan telah mengakhiri peluang Los Blancos baik di Liga Champions maupun secara virtual di La Liga. Faktanya, 6 penampilan terakhir Mbappe sebagai starter hanya menghasilkan 1 kemenangan untuk Madrid. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!